Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu buku yang saya senang betul, walaupun saya menulisnya, tapi saya senang untuk membaca sebagai bentuk nasihat. Kenapa? Karena kadang kita tahu bahwa Allah mencintai kita, tapi kadang kitanya nggak peka. Seperti halnya misal contoh yang sederhana yang pernah saya sampaikan bahwa Allah itu kalau udah kangen betul sama kita, Allah akan bangunkan kita dengan berbagai macam cara. Kita padahal sebelumnya sudah pipis tuh. Tahu-tahu jam 3, jam 2 atau setengah 3 kita pengen pipis, ya kan? Nah, masalahnya setelah pipis kita ngapain? Tidur lagi, ya kan? Atau dibangunkan dengan cara gatal di bagian tubuh tertentu. Itu gatal betul tuh. Pas dilihat jam 3. Reda gatalnya, tidur lagi. Dibangunkan oleh Allah dengan cara mimpi buruk misalnya nih. Pas mimpi buruk biasanya dikejar pocong kredit misalnya kan. Dikejar debt collect, masuk ke pinjolan itu ya, masuk ke mimpi-mimpi sampai kita. Nah, kita terbangun. Nah, dibangun itu biasanya kalau nggak jam 3 setengah 4, Pak. Nah, habis selesai ini masalahnya dengan rasa takutnya, dengan deg-degannya, habis itu tidur lagi. Padahal itu adalah waktu terbaik buat kita berduaan gitu. Bahasa kitanya tuh ngedet tuh ya, di situ sudah waktunya. Kita pengen ngobrol langsung, pengen curhat, pengen menyampaikan, ya Allah saya punya banyak dosa, punya banyak keburukan, itu waktunya. Hanya saja kadang tidak peka. Nah, itu bukti cintanya Allah kepada kita. Nah, jamaah sekalian, kita akan lanjutkan. Kemarin sudah kita bahas bukti cinta Allah kepada kita. Yang pertama tentang surat cinta, sebagaimana Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-42 waktu itu, yang pada kesimpulannya, sebesar apapun kesalahan kita, masih besar pintu Allah yang Allah bukakan untuk kita. Sebanyak apapun dosa kita, masih lebih banyak cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua juga sudah kita bahas, Allah tidak hanya memberi apa yang kita minta, tapi lebih dari itu Allah memberi apa yang kita butuhkan. Kita nggak pernah minta didetakkan jantung, jantung tetap detak. Kita nggak pernah minta tuh, ya Allah alirkan seluruh darah ini ke seluruh anggota tubuh. Kita nggak pernah minta, tapi darah itu tetap mengalir ke seluruh anggota tubuh yang memang membutuhkan itu. Kita nggak pernah minta dikedipkan kedua matanya, tapi mata kita tetap berkedip. Jadi Allah itu tidak hanya memberi apa yang kita minta, lebih dari itu Allah memberi apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, Allah menciptakan bulan. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Allah menciptakan bulan membuat kita itu sebagai apa? Sebagai pemberi peringatan dan sekaligus pemberi pelajaran. Tentang apa? Tentang singkatnya perjalanan hidup kita di dunia. Bulan itu tanggal 1 kecil, terjadi perbedaan apakah besok lebaran atau belum. Makanya ada istilah lontong basi, ya kan? Kalau dari kalender tanggal 30 kita lebaran. Tanggal 28 kita sudah buat lontong, ya kan? Ternyata tanggal 29 pemerintah menyampaikan bahwa besok puasanya ditambah sehari lagi, ya, karena memang hilalnya tidak nampak. Karena memang bulan itu kecil, Pak. Nanti masuk ke usia 10 kita sudah bisa melihat bentuk bulan. Usia 15 bulannya sempurna sudah. Yang biasa kita sebut sebagai bulan purnama itu. Yang sekiranya cahaya yang ada di atas muka bumi ini Allah redupkan, maka cukup cahaya bulan purnama sebagai penerang di malam hari. Itu cukup sebenarnya. Nah, jamaah sekalian, pertanyaan sederhananya adalah, ketika Allah sampaikan usia bulan pada usia 20, 25, 28, 29, bulan itu tambah gede atau tambah kecil? Tambah kecil. Itulah perjalanan kita. Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kalian. Min du'fin, dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di du'fin quwwah, setelah masa lemah Allah berikan kepada kalian masa kuat. Ini kalau gambarannya puncak-puncak kekuatan manusia itu matangnya, ini baik fisik ataupun psikisnya di usia 40 tahun. Sebagaimana baginda Nabi SAW diangkat menjadi Nabi di usia 40 tahun. Ini matang sudah, Pak. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, setelah masa kuat Allah kembalikan kalian dalam keadaan lemah dan Allah tumbuhkan uban di atas kepala kalian. Itu perjalanan kita sama seperti perjalanan bulan, dari kecil, dari lemah kemudian membesar, menguat, kemudian mengecil kembali. Makanya kita ngelihat nih, ada orang tua kita nih ya, atau nenek kita yang sudah usia 80, 70, itu keadaannya mirip seperti bayi yang baru dilahirkan. Jalan butuh bantuan orang lain, makan juga butuh bantuan orang lain, bahkan perasaannya halus seperti anak-anak. Kita dadah aja nih, kita saat lagi mudik misalnya, orang tua kita yang sudah di atas 60 itu, abang pamit dulu ya bu, dadah, nangis. Sama seperti kita bilang ke anak kita, dadah nak, gitu, sama kan? Sama.
Jadi perasaannya halus betul. Makanya kalau sudah usia 40 tahun dan nggak kenal dengan kebaikan, tuh makin tua makin jadi, Pak. Makanya ada istilah tua-tua apa? Keladi. Makin tua makin pujungan. Serius, Pak. Jadi makin tua itu bajunya, lihat nenek-nenek itu, Pak. Kalau sudah tua itu bajunya pengen cerah. Kalau kuning harus menyala kuningnya. Kalaupun merah harus menyala. Apa kata apa cucunya? Menyala nenekku gitu ya. Itu memang kayak gitu, Pak. Makin tua makin pujungan tuh memang kayak gitu. Jadi kembali lagi seperti keadaan atau settingan dia waktu dia lahir. Kecil, membesar, kemudian melemah kembali. Itulah kita. Dan Allah ciptakan bulan itu buat menjadikan pelajaran sekaligus peringatan tentang singkatnya perjalanan hidup kita di dunia. Paling lama juga 60 sampai 70. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, usia rata-rata umatku hanya sebatas 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum mayazuju dzalik, dan sedikit sekali yang bisa sampai atau bahkan melampaui itu. Maka mumpung masih hidup nih, lakukan kebaikan semampu yang kita bisa. Yang hari ini bisa berbakti, berbaktilah. Yang hari ini bisa memperbanyak sholawat, berbanyak sholawat. Yang hari ini bisa baca Quran, baca. Yang hari ini bisa sedekah, sedekah. Karena kalau sudah masuk kita ke dalam liang lahat, selesai semuanya, Pak. Kajian model kayak gini karena kita masih hidup. Kita sholat berjamaah karena kita masih hidup. Arisan keluarga, arisan kelulusan dan sebagainya itu karena kita masih hidup. Kalau sudah meninggal, selesai semua. Makanya kita nggak pernah menemukan pocong kumpul di malam Jumat, Pak ya. Nggak ada. Ngapain, Cong? Yasinan. Waduh, horor, Pak ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah. Kita akan lanjutkan yang selanjutnya, dan hari ini kita akan bahas tentang bukti cinta Allah kepada kita yang keempat, yaitu apa? Allah berkenan menutupi aib-aib kita. Ya, dengan segala kemuliaan Allah, Allah masih tetap berkenan untuk menyembunyikan dan menutup aib-aib kita. Saya tuliskan di sini bahwa saat kita melewati tumpukan sampah yang digerubungi oleh lalat, maka bersyukurlah. Kenapa? Karena Allah gitu ya, karena Allah tidak menghadirkan aroma apapun terhadap keburukan dan dosa kita. Jadi kalau pas kita lagi buang sampah itu jangan cuma buang udah gitu pergi, enggak, Pak. Pas lagi buang sampah tuh lihat coba lalatnya. Banyak, Pak. Padahal tumpukan sampah dengan tumpukan dosa kita, kalau kita mau jujur, banyakkan mana? Dosa kita, ya kan? Kira-kira nih tumpukan sampah yang kita lihat dengan tumpukan dosa kita nih, sekalipun orang nggak ngelihat gitu, kira-kira banyakkan mana? Tumpukan dosa kita. Tapi ada nggak aromanya? Nggak ada, Pak. Makanya sampai hari ini kita masih tetap dimuliakan oleh orang lain, mendapatkan kedudukan, masih punya ayang, masih punya bestie, ya kan? Masih punya relasi, bahkan masih kemana-mana dicium tangannya, bahkan bolak-balik gitu ya, saking memuliakan kita. Itu kita jamaah sekalian dikasih amanah yang besar, punya posisi tertentu, dihormatin orang, itu bukan karena kita benar-benar mulia, bukan. Tapi karena Allah masih terlalu baik untuk menyembunyikan aib dan keburukan yang ada pada diri kita. Kalau kita mau jujur, rasa-rasanya nggak pantas, Pak. Kita mendapatkan gelar, ini soleh nih. Pas kita ngaca, nggak sesoleh itu. Bapak ini dermawan, pas kita ngaca, nggak sedermawan itu. Bapak ini baik loh orangnya, pas kita ngaca nih, kalau kita mau jujur, rasa-rasanya tidak ada satupun gelar kebaikan itu yang pantas kita kenakan. Rasa-rasanya ya, kalau kita mau jujur. Tapi karena memang dasarnya pujungan memangnya, dipuji orang baik itu langsung, iya dong, ahli surga kelihatan nih jidatnya agak-agak hitam ya kan. Lihat nih wajah saya bercahaya. Bapak kok bercahaya wajahnya? Saya rajin wudhu. Emang dipikir yang lain itu tayamum mungkin ya. Cuman dia aja yang wudhu. Kita ini apa? Tayamum. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi kalau orang itu faham bahwa semua pujian-pujian yang sampai kepada dia itu sebenarnya itu nggak pantas gitu untuk dia dapatkan, tapi karena kebaikan Allah, orang tuh muji kita dengan berbagai macam kebaikan yang kita punya. Maka dari itu saat membuang sampah itu ajang buat kita introspeksi. Ya Allah, segitu aja tumpukannya bau betul itu, segitu aja tumpukannya lalat seneng betul di situ. Nah sedangkan tumpukan dosa saya banyak, tapi tidak ada satu lalat pun yang suka nempel gitu karena baunya kita, karena baunya dosa itu nggak ada. Maka bersyukur, ya Allah, terima kasih kau sudah sembunyikan aib-aib hamba. Itu bukti cinta Allah pada kita jamaah sekalian. Nah selanjutnya jamaah sekalian, yang tidak kalah penting dari betapa Allah mencintai kita itu, Allah itu begitu mudah dalam memberikan catatan kebaikan dan terkesan pelit saat memberikan catatan keburukan. Ini baiknya Allah, ini sebagai wujud cintanya Allah kepada kita. Gambarannya gini, Nabi SAW sebagaimana Ibnu Abbas menyampaikan,
Nabi itu pernah menyampaikan seperti ini. Idza hamma 'abdi bisayyi'atin. Kalau ada seorang hambaku berniat kuat untuk melakukan satu keburukan, kebayang nggak? Ini hamma itu di atasnya niat, Pak. Jadi kan ada yang namanya keinginan, ada niat, ada cita-cita. Nah, himmah itu cita-cita. Kalau kepengen tuh pasti nggak jadi, Pak. Ya pengen juga sih olahraga, itu pasti nggak jadi. Pengen juga sih nge-gym, pasti nggak jadi tuh, Pak. Pengen juga sih makan sehat, pasti nggak jadi biasanya kalau cuma kepinginan. Tapi kalau di atasnya kepingin itu ada niat. Nah, niat itu masih 50-50. Ya bisa jadi, bisa enggak. Aku loh sebenarnya udah niat betul buat diet. Tapi ya kadang berhasil, kadang enggak. Itu namanya niat. Di atasnya niat ada cita-cita. Nah, cita-cita inilah yang akan kita bahas ya. Idza hamma 'abdi bisayyi'atin, kalau ada seorang hambaku bercita-cita untuk melakukan keburukan. Kebayang enggak? Jadi kalau misalnya gambaran niat tuh gini, nanti malam ku niat memang tuh, ku bocorin memang ban tetangga itu. Nah, karena dengki tadi kan, itu baru niat, Pak. Bisa jadi, bisa enggak. Tapi kalau cita-cita tuh kayak ini gambarannya. Dia ngidupin alarm jam 1:15, 1:30, 1:45. Pokoknya alarmnya berlapis. Pokoknya di antara jam 1 sampai jam 2 dia harus bangun. Untuk apa? Untuk mengeksekusi apa yang sudah diniatkan tadi. Terus dia udah punya niatan nih, nanti kalau ketahuan lari ke A, lari ke B, lari ke C. Kalau plan A gagal, plan B, plan C. Kebayang nggak? Itu namanya cita-cita. Dan kata Allah, kalau ada di antara hambaku, kata Allah nih, bercita-cita untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, akan tetapi dia tahan untuk tidak melakukannya. Pas malam udah bangun, Pak. Jam 1:15 alarmnya bunyi, dia bangun nih. Udah benar-benar udah pengen betul gitu ya, membuat bannya itu bocor yang punya tetangga itu. Udah bangun, udah ngeliat kondisi aman gitu ya, terus dia tahan, udahlah nggak baik kayak gitu. Bukan takut, bukan. Dia ngerasa bahwa kasihan lah, nggak usah lah gitu. Apa kata Allah? Faktubuha lahu hasanah, wahai para malaikat, catatkan baginya satu kebaikan. Kebayang ya, jadi niatannya melakukan keburukan, tapi ditahan untuk tidak dilakukan, dapat satu kebaikan. Dari mana? Dari menahan diri untuk tidak melakukan keburukannya. Ya Allah. Wa in amilah, kalau ternyata nekat nih orang karena sakit hatinya udah mendarah daging gitu ya, karena dengkinya sudah mendarah daging, dia keluar dari rumahnya. Dia kempesin memang ban tetangganya itu, bukan cuma 1/4-4-nya. Pokoknya gimana cara biar sengsara nih tetangga. Dibocorin semuanya. Bahkan satu kita lepasin bannya itu sampai terpisah dengan mobilnya. Nah, apa kata Allah? Faktubuha lahu sayyi'ah, wahai para malaikat, catatkan baginya satu keburukan saja. Satu keburukan saja. Biasanya jemaah sekalian, orang beriman itu kan gitu ya. Dia melakukan kebaikan dapat hadiah, orang beriman melakukan keburukan tetap dapat hadiah. Masih ingat ya? Ada masih ingat? Yang bisa nyebutin nanti kasih hadiah. Hadiahnya diantar umroh, ya, diantar ya sampai bandara. Pokoknya diantar aja, Pak. Ya, ada? Pokoknya Ustadz, ilmu yang sudah Ustadz sampaikan itu semuanya udah di luar kepala. Di luar sini nih ya. Iya, tinggal goyang sedikit juga masuk Ustaz ya. Pokoknya di luar sudah ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, orang beriman itu mau dia baik dapat hadiah, dia buruk tetap dapat hadiah. Orang beriman tuh kalau dia melakukan kebaikan, hadiahnya apa? Ketenangan. Hadiahnya ketenangan. Udah melaksanakan sholat nih, padahal awalnya malas juga sholat. Tapi setelah sholat ada ketenangan dalam hati. Bantuin orang nih, kesusahannya kita bantu. Nyata dia ringan jadi bebannya nih. Dia bilang, makasih omnya, makasih masnya, bahagia betul hati kita. Itu hadiah, Pak. Terus buat orang beriman melakukan keburukan, tetap dapat hadiah? Enggak dapat. Apa hadiahnya? Yaitu dikasih kegelisahan. Jadi hadiah buat orang beriman yang melakukan keburukan itu apa? Kegelisahan. Bahkan jauh sebelum keburukan itu dilaksanakan. Ada orang misalnya nih, mau check in dengan selingkuhannya. Bukan di sini ya. Ini kalau sini soleh semua insya Allah ya. Di sini tuh insya Allah kelihatan wajah-wajah ahli surga, Pak ya. Pokoknya di sini pokoknya kalau masalah selingkuh tuh kami tuh jauh babnya ya. Kalau punya istri 2 tanpa izin, nah baru ada di sini ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mau selingkuh. Saya belum pernah menemukan sampai hari ini ada orang mau selingkuh, mau check in dengan misalnya dengan selingkuhannya terus pakai bikin status. OTW check in sama Ayang, selingkuhan misalnya. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Orang tuh kalau mau melakukan keburukan gelisah betul hatinya. Serius ini. Bapak mau melakukan keburukan, gak ada Allah kasih ketenangan sedikit pun gak ada. Pasti gelisah. Bapak mau judul nih, misalnya habis tahajud langsung judul biar gacor ya kan misalnya gitu.
Ini salah konsep memang ya. Dia tahajud dikirain mau tobatnya biar nanti judulnya itu gacor, parah memang ya. Ini contoh misalnya, ada orang yang mau jodoh. Itu hati udah gelisah duluan, Pak. Jauh sebelum dia melakukan itu. Itu hadiahnya sebenarnya. Hanya saja kan kadang kurang peka gitu kan, nggak peka akhirnya tetap aja judi kan gitu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa orang ini OTW dia melakukan keburukan dalam hati gelisah. Bahkan ketika sudah masuk ke dalam kamar hotel cuman berdua, itu hati tetap gelisah. Nanti jangan-jangan ada yang ngelihat sebelum saya masuk, jangan-jangan ada yang tahu, jangan-jangan ada yang ngasih bocoran, jangan-jangan gelisah betul Pak hatinya. Bahkan ketika setelah melakukan keburukan itu, selepas itu pun masih tetap dikasih hadiah berupa kegelisahan. Harapannya apa? Mau balik. Harapannya mau balik, cuman kadang orang tuh kadang suka nggak peka gitu ya, dikasih gelisah diabaikan, dikasih lagi gelisah ditepis, ya lama-lama udah dibiarin, ujung-ujungnya kalau dia sudah banyak betul keburukannya, dinampakkan keburukannya. Itu jangan salahin Allah, ini gara-gara Allah nih membuka aib saya, di kemarin udah ditutupin loh, kemana aja, kemarin udah kasih gelisah loh, kemana aja, dan justru ketika dibukakan itu bukan karena Allah nggak sayang Pak. Justru karena Allah sayang. Kenapa? Karena kalau Allah tidak lagi mencintai dan menyayangi seorang hamba, Allah akan cabut nyawa dia saat dia sedang melakukan keburukan. Saya pernah ceritakan kalau tidak khilaf, ada seorang wanita yang berteriak di kamar hotel ini, tolong, tolong gitu. Bapak kalau nggak percaya buka aja, bisa Karawang Info, sebutin lagi ini kotanya. Pokoknya adalah di kota itu, saya sudah tanggung sudah Kadung sebutkan tadi Karawang Info, cari aja wanita berteriak dalam kamar hotel. Itu memang ada beritanya. Dan dia berteriak sekencang-kencang, tolong, tolong gitu kan. Datang nih orang bawa kunci cadangan gitu kan, dibuka dan ternyata kenapa si perempuan itu meminta tolong? Karena di atasnya gitu menindih satu orang yang sudah tidak lagi bernyawa. Jadi dia dalam keadaan seperti itu dan dia meninggal kala itu. Dan jamaah sekalian perhatikan bahwa ini bukan kali pertama biasanya Pak. Jadi kalau baru kali pertama itu biasanya Allah tutupi. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan dan tidak kunjung juga mau kembali gitu ya biasanya Allah akan wafatkan dia dalam keadaan seperti itu. Dari mana dasarnya? Dasarnya adalah wasiat dari sahabat Umar bin Khattab ketika didatangi oleh seorang sahabat, wahai Amirul Mukminin, si fulan telah mencuri di rumah saya. Ya, masih ingat ya kisahnya ya? Wahai Amirul Mukminin, ini si fulan ini sudah mencuri di rumah saya. Kata Umar bin Khattab apa? Kalau engkau tidak bisa menghadirkan saksi, engkau yang akan kuhukum. Karena pantangan Pak, kita nyebutin nama seseorang beserta keburukannya, kalau kita nggak punya saksi, pantangan betul Pak, bisa dihukum kita. Maka kata sahabat ini dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, jangankan bisa menghadirkan saksi, orang aku yang menangkap dan keluargaku jadi saksi semua. Akhirnya dibawa nih orang, ditanya sama Umar, bukan ditanya namanya siapa, dari mana, kenapa nyuri, enggak Pak. Cuma ditanya dengan pertanyaan yang sederhana, wahai hamba Allah, berapa kali engkau melakukan hal yang seperti ini? Gitu aja pertanyaannya. Dijawabnya, baru kali ini wahai Amirul Mukminin. Ditinggiin volumenya. Wahai hamba Allah, sudah berapa kali engkau melakukan hal yang seperti ini? Untuk kali yang kedua wahai Umar. Gitu ya. Udah mulai getar lupa, tahu sendiri Umar bin Khattab ya kan? Kata Nabi apa? Wahai Umar, sekiranya engkau melalui satu jalan, yang jalan itu dilalui oleh setan, maka setan akan cari jalan yang lain supaya tidak bertemu dengan engkau. Itu Umar. Lain kalau kita. Oh ya. Kita lewat nih. Ini pocong lewat sini juga. Satu jalan nih. Yang nyari jalan lain pocongnya atau kitanya? Jauh apa? Nggak usah malu Pak. Ayo, saya doain loh kalau nggak jujur malam ketemu loh ya. Ayo. Yang nyari jalan lain kita Pak. Kan pilihannya dua ya. Nyari jalan lain atau pingsan di tempat Pak ya. Padahal saya sering bilang di kajian-kajian ruqyah misalnya, saya bilang kalau ada pocong nggak usah lari. Kalau bisa bukain tuh tali-talinya, kasihan dia loncat-loncat. Ini kan jalan normal sama kayak kita ya kan. Daripada dia loncat, bukain aja. Kalau ada suster ngesot, tawarin mau digendong atau kubelikan kursi roda gitu ya. Kalau berani ya, kalau berani. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, engkau kalau melewati satu jalan yang dilalui oleh setan, setan cari jalan yang lain, Pak. Kebayang nggak? Nah, kata Umar, ditinggikan volumenya, dia bilang 2 kali wahai Umar. Kata Umar nih, untuk kali yang ketiga, wahai hamba Allah, sudah berapa kali engkau melakukan hal yang seperti ini? Dia bilang, getar nih orang, dia bilang, lebih dari 3 kali wahai Umar. Baru setelah itu Umar bin Khattab berpesan kepada kita, wahai hamba Allah, sekiranya engkau melakukan keburukan ini baru 1 kali, pasti Allah akan tutupi. Dan buktinya dia
nggak tertangkap tuh waktu pertama. Dan wahai hamba Allah, sekiranya kau jatuh ke dalam kesalahan yang sama untuk kali yang kedua, masih dimungkinkan untuk Allah untuk menutupi. Dan buktinya dia masih selamat saat pencurian kedua. Dan wahai hamba Allah, sekiranya sudah lebih dari itu, jangan salahkan Allah yang maha menutupi aib lalu kemudian membuka aibmu. Itu pun karena Allah cinta kepada engkau supaya engkau berhenti dari keburukan itu. Ya Allah, sebegitunya Pak. Tapi kalau orang ini ternyata nggak mau nih dinasehatin, nggak mau ditegur sama Allah, nggak mau dikasih pirasat-pirasat gelisah juga diabaikan. Jangan salahkan Allah kalau ternyata dia meninggalnya dalam keadaan melakukan keburukan. Paham ya? Ada orang biasa zina nih, udah kasih gelisah, nggak peka, udah ketahuan juga nggak peka, ya udah mati dalam keadaan zina. Sama ke orang mabuk, yang judul juga sama, judul kasih nasihat juga nggak masuk-masuk. Jangan salahkan Allah, pas lagi judul ternyata dicabut nyawanya, pas lagi gacor lagi ya kan, dapat misalnya 50 juta, dan pas dicabut nyawa, cocok sudah orang. Paham ya? Jadi kalau Allah sudah tidak lagi mencintai seorang hamba, Allah akan cabut nyawa dia saat dia sedang melakukan keburukan. Enggak kok Ustaz, kan yang penting kan tempatnya baik. Ada orang mati di masjid misalnya. Ini kan kalau secara tempat udah husnul khotimah nih orang. Ih, luar biasa ya bapak itu walaupun buruk, meninggalnya di masjid. Pas ngapain? Maling ampli, kesetrum misalnya. Ini kan bukan masalah tempatnya, dia ngapain ke masjid, ya kan? Kalau ke masjid dia lagi sujud misalnya. Tapi kalau dia sujudnya gara-gara ketimpa ketimpa salon misalnya pas lagi nyuri, ya itu lain ceritanya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi Allah itu ketika memberikan catatan keburukan tuh kayaknya pelit betul gitu. Bahkan biasanya nih kayak tadi nih, orang ini sudah ngepesin ban tetangganya, ada perasaan gelisah tuh, ya Allah, dolimnya saya. Nyadar dia di rumah, dia istighfar nih, ya Allah, saya dolim betul gitu ya. Kata Allah, famhuha, hapuskan catatan keburukannya. Dihapus Pak. Tapi dosa dia terhadap makhluk belum gitu ya, belum dihapus. Sampai kapan? Sampai dia berkenan untuk meminta maaf kepada saudaranya ke sebelahnya. Pak, tadi malam saya ngepesin. Dongkol betul hati saya bapak punya mobil gitu ya. Itu harus ngomong. Kalau enggak di hari kiamat nanti bisa dituntut gitu. Bisa dituntut. Tapi hukum sama Allah udah selesai. Dihapus catatan niatan keburukannya tadi itu dihapus. Sekalipun sudah dilakukan tapi dia nyesal dihapus. Tapi zalimnya dia sama orang belum dihapus. Sampai si orang ini mengatakan sudahlah gak apa-apa, aku ridoin aja sudah. Tapi kalau belum sampai nanti hari kiamat juga bakal dituntut. Nah, bedanya di sini. Wa idza hamma 'abdi bihasanatin, kalau seorang hambaku berniat kuat melakukan satu kebaikan. Kalau tadi kan keburukan nih. Falam ya'malha, akan tetapi belum sempat dilakukannya, kelupaan, ketiduran. Ustaz, saya tadi malam niat betul tahajud. Bangun, alhamdulillah sujud syukur saya bisa bangun, ya Allah, terima kasih banyak Engkau sudah bangunkan hamba di sepertiga malam. Pas saya lihat jam 9 pagi Ustaz. Ya. Itu bukan tahajud Pak, takajud ya cara orang Banjar ya kan. Jam 9 nih subuh aja bisa dirapel jadi ya kan dengan sholat duha. Jadi pas anaknya bilang, ayah sholat apa? Coba mau bilang sholat subuh, malu ya kan. Akhirnya bapak bilang ini adalah sholat duha. Tapi kenapa pakai kunut? Nah itu tadi kunut nazilah. Waduh, ada aja jawabannya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, kita sudah niat betul gitu pengen tahajud. Ternyata enggak, karena memang mungkin kita lembur bekerja. Ternyata kesiangan, bangun 5:30 misalnya. Jangan kan mau tahajud di masjid sudah Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah. Udah bubar Pak. Ya, bangun dia salat subuh. Maka apa kata Allah? Faktubuha lahu hasanah, wahai para malaikat, tetap catatkan baginya satu kebaikan yang sempurna dari niatannya tuh. Wa in amilaha, nah ini bedanya. Kalau dikerjakan nih beneran tahajud Pak, dia benar-benar tahajud, tadi malam dia tahajud. Apa kata Allah? Faktubuha bi asyri amsalihha, catatkan baginya 10 minimal. Cukup nggak ya Allah, kata malaikat? Jangan. Ila sab'i mi'ati dhifin, lipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Itu bedanya Pak. Jadi kalau orang beriman tuh berniat kuat melakukan satu kebaikan, kalau nggak dilakukan tetap dapat pahala kebaikan, tapi kalau dikerjakan itu minimal 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi kalau dosa nggak gitu. Niat melakukan dosa belum dicatat sebagai dosa. Dilakukan cuma dapat 1. Kalau ternyata taubat dihapus keburukannya, kecuali zalim orang sama orang Pak ya. Mitnah, terus ngambil haknya orang, tuh nggak cukup dengan taubat, dia harus meminta maaf. Dan terakhir jamaah sekalian yang ingin saya sampaikan, Allah itu saking cintanya kepada kita, ini saking cintanya betul sama kita, kan cintanya sederas hujan, namun kita memilih untuk berteduh. Saking cintanya Allah kepada orang beriman nih, seburuk apapun dia, sepujungan apapun dia, sekepala batu apapun dia, kalau dia mati dalam keadaan normal, masih berkesempatan masuk surga.
masih punya kesempatan masuk surga. Seburuk apapun dia, selama matinya normal aja, tidak menggantungkan diri, tidak minum racun, tidak menusuk benda tajam, tidak menyayat nadi. Selama matinya normal, normal tuh kayak gini Pak, bisa tabrakan dengan semut yang nempel di trailer misalnya, ya itu kan normal juder meninggal misalnya, itu normal. Tapi kalau dia matinya bunuh diri, nggak usah ngarep, nggak usah terlalu berharap. Pokoknya kalau dia matinya normal aja, banyak hutang lah dan sebagainya, masalah masuk neraka iya. Tapi kalau ternyata dia beriman dan tidak berputus asa dari rahmat Allah, maka masih berkesempatan masuk ke dalam surga. Kapanpun itu ada kesempatan Pak. Sebagaimana Nabi menyampaikan, orang yang paling terakhir keluar dari dalam neraka dan dia dikeluarkan dalam keadaan merangkak, dan masuk surga juga dalam keadaan merangkak, dia masih punya apa? Iman di dalam hatinya. Itu spesialnya orang beriman itu gitu. Dan saya pernah sampaikan bahwa ada seorang ibu seorang ini sebagai penutup kisahnya, ada seorang ibu, dia telepon, Ustaz tolong ke rumah sakit, Ustaz, tolong. Dalam kepala saya kalau dipanggil ke rumah sakit itu kemungkinan dua. Yang pertama mentalkin orang yang sudah sakaratul maut, yang kedua minta diruqyah. Itu aja Pak, doain aja. Datang ke sana, kenapa Bu? Ustaz masuk aja dulu, ada bapaknya kok di dalam. Pas dilihat, ada nih seorang wanita, secara tampilan good looking Pak. Jadi kalau bapak yang masuk insya Allah tuh langsung kelepek-kelepek nih ya. Pokoknya cakep nih orang. Secara kasat mata nih memang cakep betul nih orang. Saya bilang, kenapa Mbak? Ibu, karena si mbaknya nggak mau ngomong, si ibu cerita, Ustadz dia berusaha untuk bunuh diri. Dengan cara apa? Minum Ustadz, minum pembersih lantai. Yang ada rasa-rasanya kenapa? Ada, ya kan? Ada tuh yang ada rasa jeruk, rasa anggur. Wah kalau siang pakai es mantap memang itu ya. Kalau nggak percaya coba aja nanti pulang dari sini nih ya. Ini kan kajian jam 1 nih selesai nih. Itu kasih es tuh, sedap betul memang. Itu wangi memang Pak. Terus saya bilang, Mbak, gimana sekarang gitu? Kata si mbaknya ini yang udah di pembaringan tuh, dia bilang, panas betul dada saya. Panas. Ya panas lah, nggak langsung mati. Coba kalau pakai ini Pixal itu cepet. Ini bukan ngajarin, bukannya. Dia bilang, Ustaz, panas betul dada saya. Saya bilang, Mbak bersyukur. Kenapa Ustaz harus bersyukur? Saya ceritain. Karena si mbaknya udah dalam keadaan putus asa dan mbaknya bertanya, kenapa Ustaz harus bersyukur? Sekalian aja tablik akbar saya kan di situ kan. Saya bilang nih Mbak, Nabi pernah bilang kayak gini. Orang yang menyayat nadi dan kemudian dengan cara itu dia mati nih, ya, dengan wasilah itu dia mati. Maka di akhirat dia akan seperti itu, Pak. Jangan di akhirat masuk ke alam kubur dia akan menyayat nadinya dengan rasa sakit yang sama, dengan sakaratul maut yang sama. Itu nanti keadaannya sampai hari kiamat. Nanti dia mati dibangkitin lagi, dia sayat nadinya, dan dia mati dibangkitin lagi sampai hari kiamat. Itu namanya azab kubur. Yang kedua, ada orang yang jatuh dari ketinggian, sengaja nih jatuh dari ketinggian. Sengaja, bukan dengan kepleset, bukan, sengaja memang bunuh diri gitu. Maka di alam kubur juga gitu, dia akan dibangkitkan, kemudian loncat dengan rasa takut yang sama, dengan sakit sakaratul maut yang sama. Jangan dikira orang jatuh dari ketinggian debuk langsung mati, Pak. Enggak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, Imam Ibnu Katsir menyampaikan, sebelum masuk kepada kematian, ada semuanya itu merasakan proses yang namanya sakaratul. Yang Nabi itu sempat menyiapkan bejana yang isinya air dibasuhkan ke wajahnya berulang-ulang, Pak. Saking dahsyat sakaratul maut itu. Jadi nggak ada istilah Ustaz kalau ketabrak langsung hilang gitu. Mau ketabrak langsung hilang, mau kena bom atom sekalipun langsung hilang semuanya plus badan-badannya, tetap merasakan sakaratul maut. Nah, dan dia akan seperti itu, Mbak. Gitu kata dia. Dan termasuk orang yang minum racun. Minum racun juga gitu, Mbak. Nanti panas gitu kan, sakit gitu kan, mual dan sebagainya, kelepek-kelepek mati dibangkitin lagi. Terus sampai hari kiamat. Dan orang yang menusukkan benda tajam ke perutnya juga sama. Di alam kubur juga seperti itu sampai nanti hari kiamat. Dan ternyata di zaman Nabi juga ada yang seperti itu, Pak. Jadi ceritanya ketika perang, ada sahabat minta tolong. Pas dilihat, ya Allah, gimana mau nolongin orang lagi perang? Nah, maksud sahabat ini nanti kalau sudah ada waktu rehat, kan perang tuh Pak nggak berkesinambungan, Pak. Dari pagi ketemu sore, nggak gitu. Jam 12 misalnya ketika zawal, ketika matahari itu sudah mulai miring, itu berhenti. Dan itu nggak boleh ketika akan ditebas, jam rehat nih. Ini kepala orang tinggal ditebas. Boleh nggak ditebas? Nggak boleh. Aturan perang dulu gitu, Pak. Jadi ketika akan tebas nih, berhenti nih. Nggak ada istilah sambil noleh, gitu ya. Nyambi aja lo sekalian, nggak boleh, Pak.
ada hukumnya. Nah, jemaah sekalian, ketika perang ini usai, karena rehat, balik nih, udah meninggal. Mau ditolongin padahal tadinya udah meninggal. Nabi datang ketika diteriaki oleh sahabat. Ya Rasulullah, si fulan syahid, si fulan syahid. Datang Nabi, dilihat. Buang muka Nabi. Berbalik badan, apa kata Nabi? Aku tidak akan menyolati orang yang seperti itu. Ya Allah, sahabat berpikirnya nih, lah memang orang mati syahid kan gak disolatin, Pak. Bapak tahu nggak? Udah sampai, kita fikirnya udah ya, sama Ustaz Agus kan ya. Orang mati syahid, bajunya nggak diganti, nggak dimandikan, nggak disolatin. Udah denger ya? Nah memang nggak disolatin. Nggak disolatin, saking mulianya orang mati syahid. Kata Nabi, aku nggak bakal menyolati. Menurut sahabat, lah memang nggak bakal disolatin. Maksud Nabi, kalaupun dia meninggal di tempat yang lain, aku tidak akan mensolati dia. Kenapa ya Rasul? Dia meninggal bukan karena syahidnya. Dia mati karena nggak sabar gitu, karena merasa sakit banget dan dia tusukan. Paham ya? Paling tinggal dikit lagi Pak, ke sakaratul maut, tinggal bentar lagi. Nggak sabar, diambil pedang, dia tusukan. Dia mati dalam keadaan seperti itu. Maka apa kata Nabi? Sekalipun dia meninggal di tempat yang lain, aku tidak akan mensalatkan dia. Nabi aja nggak mau nyolatin. Paham di sini ya? Maka dari itu jemaah sekalian, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Saya bilang ke mbaknya, Mbak masih bersyukur, masih hidup. Kalau mati, maka di alam kubur sampai nanti hari kiamat akan seperti itu keadaannya. Jangankan masuk ke dalam surga, nyium baunya surga aja nggak bakal bisa. Maka dari itu kalau Bapak jemaah sekalian nanti ternyata naudzubillah terlilit utang banyak, pinjol di mana-mana, judul juga jadi hobi. Kalaupun ternyata sudah bosan dalam keburukan, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan coba-coba gantungin leher, minum pembersih, nggak usah Pak, nggak usah. Dinikmati aja, dijalani dan bertanggung jawab. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.